Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Agak panjang, tapi saya mau mulai dari sini. Efesus 2 ayat 1 sampai 10, perikop dari ayat yang kita akan baca judulnya semuanya adalah kasih karunia. Saya hari ini mau melanjutkan apa yang minggu lalu saya sampaikan tentang kasih karunia. Kita baca lagi sama-sama Efesus 2 ayat 1 sampai 10 firman Tuhan. Sekali lagi Efesus 2 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Bukan akan mati ya saudara kalau baca. Kamu dahulu sudah mati. Ya, jadi katakan sama-sama, aku sudah mati. Ya. Jadi bukan kita akan mati dari pelanggaran kita, tapi kita sebenarnya sudah mati dari pelanggaran kita dan dosa-dosa kita. Ya, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya saudara, ini Paulus memberikan latar belakang bahwa setiap kita orang percaya sebenarnya dulunya harusnya dimurkai sama seperti mereka yang lain. Makanya kenapa saya bilang dalam mata anugerah tidak ada orang baik, tidak ada orang jahat. Kalau kita di dunia ini suka mengkategorikan, oh ini orang baik, ini orang jahat. Tapi di mata Tuhan tidak ada baik, tidak ada jahat. Semua manusia yang tidak menerima Allah pada dasarnya adalah jahat sekalipun moralnya baik, saudara. Karena itu sebenarnya kekristenan bukan perubahan karakter dari buruk jadi baik. Kekristenan adalah menghidupkan dari mati menjadi hidup. Ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, atau bahasa Inggrisnya anugerah atau grace, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan. Saudara baca, kalau Anda baca perhatikan baik-baik, saudara akan mengerti pewahyuan sebenarnya Tuhan mau sampaikan melalui Paulus buat setiap kita. Kalau Anda baca sekali lagi ayatnya, kalau Anda di rumah nanti ada waktu Anda kunyah. Ya, saya masih ingat pas saya ke rumah dukanya Pak Daniel ada ngomong, kita ini domba kalau duduk di rumput harus mengunyah ayat. Saudara nggak tahu di sini ada yang pernah mencoba mengunyah ayat nggak, saudara? Kalau saya pribadi, kunyah ayat adalah sesuatu yang paling banyak memberikan pertumbuhan kerohanian saya. Kalau saudara bingung mengunyah ayat tuh apa? Kalau saya simple, ambil satu ayat, ambil beberapa, ya kalau ini 2-3 ayat, Anda baca berulang-ulang. Anda kunyah. Kalau Pak Daniel pakai kata kunyah. Kalau saya suka pakai kata merenungkan. Mengunyah, saudara. Anda kunyah baik-baik apa yang tercatat dari ayat 4 sampai 10. Anda akan menyadari kekristenan kita sepowerful apa. Kadang-kadang kita ini berpikir, oh pelajaran tentang keselamatan dan anugerah itu pelajaran cetek buat orang Kristen mula-mula. Salah, saudara. Pelajaran anugerah adalah sebuah pelajaran yang kita gak pernah akan lulus daripadanya. Kalau kita kembali mengunyah tentang anugerah Allah, Anda akan hidup dengan kuasa yang dahsyat. Semuanya, makanya Paulus bilangnya apa? I am confident at the power of gospel. Dan kemarin kita bacakan, Paulus dikatakan, aku hanya percaya diri. Aku punya kepercayaan yang penuh, kepercayaan yang kuat terhadap kuasa anugerah. Saudara, dia nggak bilang, aku sekarang punya kuasa, aku punya keyakinan penuh akan nubuatan. Sekarang aku sudah punya karunia nubuatan, dan itu yang saya percaya. I have confidence in my prophecy. Bukan. Bisa nggak Paulus bernubuat? Bisa. Dia nggak bilang, I have confidence in the ability for me to preach. I have confidence in my ability to prophesy. Enggak. Paulus bisa nggak? Saya percaya dia bisa. Tapi dia bilang enggak. Back to basic. Karena di dalam anugerah kekayaan kita kekristenan sesungguhnya ada di situ, saudara. Kita nggak pernah boleh lulus dari anugerah, saudara. Udah selesai gue anugerah, sekarang gue baca yang lain gitu. Sekarang gue belajar yang lain. Boleh sih, sebenarnya nggak ada yang masalah. Tetapi balik lagi, ada kekayaan yang begitu besar, saudara. Di dalam anugerah yang sebenarnya Anda dan saya sekarang hidupi. Ya, saya akan bacakan lagi. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya kepada kita, yang besar dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Katakan sekali lagi, oleh anugerah aku diselamatkan.
Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kasih karunia. Ia mau kita hidup dalam apa? Dalam kasih karunia. Saudara, saya akan mulai khotbah saya dengan sebuah kutipan dari Phil Yancey. Saya pernah baca bukunya tentang grace. Dikatakan begini, grace, there is nothing you can do to make God loves you more. Gak ada yang Anda bisa lakukan supaya membuat Tuhan lebih sayang kepada kamu. Kalau ada orang ngajarin bahwa kamu bisa membuat Tuhan lebih sayang sama kamu, itu salah. Itu berarti kamu tidak hidup dari anugerah. Anugerah itu gak bisa kamu kerjakan. He cannot love you more. Gak ada yang kamu bisa lakukan untuk membuat Tuhan lebih mencintai kamu. Gak ada yang kamu bisa lakukan juga yang bisa membuat Tuhan mencintai kamu lebih sedikit. Dan Dia mencintai kamu dengan porsi maksimal. Itu anugerah. Saudara, kalau hari ini kita punya konsep bahwa ada cara di mana saya bisa menyenangkan Tuhan lewat usaha saya sendiri, maka Anda dibesarkan dalam sebuah paradigma yang salah. Karena saya dulu berpikir seperti itu. Saya berpikir saya punya cara untuk bagaimana supaya saya bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan saya, kelakuan saya. Nah, hari ini saya akan jelaskan kenapa pemikiran seperti itu salah. Saudara, berapa banyak di sini setuju bahwa cinta Tuhan kepada kita tidak didasari perbuatan? Cinta kita tidak didasari perbuatan. Dan kita perlu bersyukur untuk hal itu. Cinta Dia kepada kita tidak pernah didasari perbuatan. Lalu didasari atas apa? Saya kasih tahu. Kalau Anda baca tadi pelan-pelan, cinta Dia, kasihnya kepada kita didasari oleh anugerah yang Dia sudah berikan. Amin. Jadi kenapa Dia bisa mencintai kamu? Karena Dia sudah menaruh anugerahnya dalam hidup kamu. Kamu dicintai bukan karena perbuatan kamu. Nah, balik lagi, bagaimana kita melihat kekristenan kita itu sedikit banyak sangat terpengaruh dengan bagaimana cara kita dibesarkan. Kalau kita dibesarkan dalam lingkungan di mana kita selalu harus mencoba mencapai perkenanan orang tua kita, contohnya. Mencapai perkenanan bos kita. Selama umur hidup kita, kita cuma tahu bahwa bos itu harus disenangkan lewat perbuatan kita. Selama kita tahu yang kayak gitu, maka tanpa sadar itu akan mempengaruhi kekristenan kita. Kita tanpa sadar akan mulai berpikir bahwa betul untuk Tuhan, saya juga perlu cari muka di hadapan Tuhan. Saya perlu sacrifice lebih banyak untuk mendapatkan muka Tuhan, ya saudara. Tetapi bukan demikian tentang anugerah, bukan demikian tentang cinta. Tuhan mencintai kamu karena anugerah yang Dia sudah berikan. Anugerah apa? Minggu lalu kita bahas unmerited favor, sesuatu perkenanan yang tidak bisa diraih, tidak bisa dibeli, tidak bisa dicapai. Nah saudara, kalau Anda baca firman Tuhan berkata begini, dan kasih karunia adalah pemberian Allah. Grace, bahasa Inggrisnya gini. Anda perhatikan ya, bahasa Inggrisnya begini. Grace is, dia nggak tulis begini, grace is a gift of God. Dia nggak tulis begitu. Tapi bahasa Inggris ya tulisannya, grace is the gift of God. Bukan a gift of God. A gift sama the gift itu beda. A gift itu artinya sebuah karunia di antara karunia lain yang diberikan kepada kamu. Tapi kalau dikatakan the gift, artinya grace, anugerah, adalah satu-satunya karunia yang Tuhan berikan kepada kamu. Yang di dalamnya mengalir karunia-karunia lain. Kalau hari ini Anda menikmati kemakmuran di tengah COVID ini, kekeringan. Kalau Anda menikmati kemakmuran, itu karunia di dalam anugerah itu loh, saudara. Pemberian di dalam anugerah itu. Kalau Anda hari ini hidup dalam keharmonisan rumah tangga, itu juga karena adalah anugerah pemberian yang terdapat di dalam anugerah itu. Semua yang Tuhan mau kasih di dalam kamu itu keluar dari anugerah. Jadi dengan dikatakan grace is the gift of God. From there flows every gift. Semua karunia lain mengalir dari anugerah. Dan saya bilang gini saudara, anugerah bukan sesuatu yang kita cuma terima sekali seumur hidup. Anugerah adalah sesuatu di mana kita hidup di dalamnya, bertumbuh di dalamnya, dan berkembang di dalamnya. Anda tidak menjadi dewasa karena anugerah.
Anda menjadi dewasa di dalam anugerah. Anugerah bukan cuma alat supaya kita menjadi dewasa. Anugerah adalah tempat di mana kita menjadi dewasa. Anda nggak pernah bisa keluar dari anugerah. Anda terus di dalam anugerah. So, kita nggak bertumbuh karena anugerah, tapi kita bertumbuh di dalam anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang secara konstan kamu alami setiap harinya. Bukan sekali ketika kita bertobat dulu. Terima Tuhan Yesus, bukan. Anugerah adalah sesuatu energi yang Tuhan terus alirkan dari tahtanya kepada kita. Makanya dikatakan Tuhan duduk di mercy seat. Tahta belas kasihan. Saudara, dari sana mengalir anugerah. Dari sana mengalir anugerah. Saudara, kalau gambaran jelasnya gini. Anugerah sama mercy bedanya begini. Mercy itu belas kasihan ya. Sama anugerah kasih karunia belas kasihan. Bedanya begini. Dua-duanya punya warna yang sama sebenarnya. Ya. Tapi bedanya begini. Kayak saya gambarkan mercy, belas kasihan itu ibarat begini. Kamu lagi nyetir terus kamu ditilang polisi gara-gara kamu langgar hukum. Kamu berhak ditilang nggak? Berhak. Ditangkap polisi, berhentiin. Kenapa Bapak melanggar? Oh iya saya salah Pak, tadi saya main HP. Berhak nggak kamu disita KTP-nya? Berhak. Berhak nggak kamu dihukum? Berhak. Tapi polisinya berkata begini, ya udah deh ibu jalan aja. Nah itu belas kasihan. Itu mercy. Kamu dikasih belas kasihan, nggak jadi dihukum. Tapi grace bukan itu. Grace itu apa? Ketika kamu diberhentiin, ya udah bu jalan aja. Tunggu bu, sebelum jalan, nih bu saya kasih 500.000 ke ibu. Itu grace. Bukan cuman kamu nggak jadi dapat apa yang harusnya kamu dapat. Tetapi kamu juga mendapatkan sesuatu yang gak layak kamu terima. Itu grace. Jadi bukan cuma diluputkan dari hukuman. Tetapi kamu diberikan pemberian Allah. Kamu dikasih sesuatu, polisi kasih kamu 500.000. Itu gak make sense. Harusnya gue yang nyogok lu Pak. Tapi gue dikasih uang. Itu grace. Sesuatu yang gak layak kita terima. Gambarannya seperti itu saudara. Saudara, jadi kita ini bertumbuh di dalam anugerah. Pertanyaan saya, tahu dari mana? Bagaimana kita bisa melihat seseorang itu sedang bertumbuh di dalam anugerah atau tidak? Sederhananya jawabannya saya satu, saudara. Seseorang yang bertumbuh di dalam anugerah, ketika dia terus bertumbuh di dalam anugerah, dia menjadi lebih mudah melepaskan anugerah buat orang lain. Ketika dia bertumbuh di dalam anugerah, dia menyadari hidupnya adalah anugerah. Makanya saya masih ingat dulu Pak Agung pernah ngomong tentang Pak Yusak. Kalau saudara fans berat Pak Yusak, pasti kan ikutin khotbah-khotbah dia. Seperti apa bukunya, apalagi kalau Anda baca Bergaul Karib dengan Tuhan 1, 2, 3. Kalau Anda pernah baca, Anda tahu Pak Yusak kerasnya seperti apa kan orangnya. Kasar, bukan keras doang. Anda kalau baca cerita kehidupannya, dia ini kan orang kasar kan. Orangnya sama istrinya aja kasarnya minta ampun. Tapi kalau Anda lihat menjelang akhir Pak Agung pernah cerita begini. Engkong Yusak tuh makin tua makin lembut. Saudara Musa makin tua makin lembut. Dulu jenderal perang makin lembut. Kenapa? Karena makin tua dan ketika kamu benar. Saudara bedanya nih, orang tua dunia sama orang tua rohani. Orang tua yang sesuai dengan kebudayaan dunia sama orang tua yang di dalam Kristus. Bedanya saya lihat satu. Kalau orang itu tidak kuat di dalam Kristus, makin tua makin marah-marah. Bener gak? Ketemu gak? Nenek-nenek marah-marah terus, apa aja cari pokoknya rasanya kayak lihat dunia ini kepalin tangan, semua gue lawan, semua gue marah-marah. Itu orang dunia. Makin tua makin, saudara pernah dong hidup sama orang tua, makin tua makin ngamuk-ngamuk. Pokoknya saya masih ingat ama saya dulu juga makin tua makin ngamuk-ngamuk gitu. Makin ngamuk-ngamuk, itu normalnya dunia gitu. Makin tua karena makin merasa tidak mampu, makin merasakan makin lemas, semuanya udah makin lemah. Dan kalau tidak kuat di dalam Tuhan, maka gue jadi kehilangan semua yang dulu gue pegang. Kekuatan gue, keyakinan gue, confidence gue sekarang mulai pelan-pelan meninggalkan hidup gue. Dulu semua gue bisa kerjakan dengan kekuatan saya. Tapi ketika saya masuk masa tua, kekuatan yang dulu saya pegang, yang saya banggakan mulai hilang dari tubuh saya. Mulai pergi meninggalkan tubuh saya. Saya gak bisa lagi ngangkat-ngangkat seperti yang dulu lagi. Apa yang dulu saya banggakan, sekarang sudah gak bisa saya banggakan di usia tua. Dan kalau kamu tidak berpegang kepada Kristus, kamu akan jadi orang yang pahit sama dunia. Kamu akan jadi orang yang pahit sama semua orang. Kamu dibentuk sama situasi. Dan saudara mau tahu Anda dibentuk
di dalam Kristus apa menurut dunia? Simpel lagi nih saudara. Ketika kamu dibentuk sama dunia, siapa kamu tergantung cara orang memperlakukan kamu. Kalau orang itu memperlakukan gue dengan baik, gue baik sama dia. Itu hikmat dunia. Tapi kalau kamu dirubah, ditransformasi di dalam Kristus, keberhargaan dirimu bukan didasari dari apa yang orang berikan kepada saya. Saya tidak jadi saya tidak bergantung cara lu perlakuan gue. Mau lu perlakukan gue dengan honor atau tidak honor, gue harus tetap honor. Karena itulah gue. Itu Kristus. Makin tua kita mencapai kelembutan. Makin tua kita mencapai titik hikmat. Saya masih selalu ingat tuh, Pak Yusak. Makin tua lembut. Kasar dulunya. Pak Agung bilang, kenapa alasannya Pak Yusak jadi lembut? Dia bilang gini, karena makin punya hikmat Allah. Kenapa? Karena dia makin menyadari, makin gue tua, gue sadar semua yang gue capai dalam hidup itu karena anugerah. Dan karena gue tahu semua karena anugerah, gue jadi orang yang lebih gampang kasih anugerah buat orang lain. Itu, saudara, itu tanda kedewasaan rohani. Kita jadi lebih gampang kasih anugerah. Kenapa sih orang susah kasih anugerah? Karena orang itu merasa semua yang gue capai karena perbuatan gue sendiri. Akibatnya susah melepaskan anugerah. Tapi kalau kita sadar sebenarnya hari ini, makanya saya mau ajak kita ngelihat tentang anugerah. Saudara, hidup kita ini karena anugerah. Hari ini saya mau ajak kita ngelihat itu. Ketika kita bertumbuh dewasa dalam anugerah, kita menjadi lebih mudah untuk melepaskan anugerah buat sesama kita. Saudara, dalam perjanjian lama kita lihat ada nggak jejak-jejak anugerah? Ada. Di seluruh perjanjian lama kita lihat ada jejak-jejak anugerah. Tapi bedanya saudara, perjanjian lama sama perjanjian baru. Kalau Anda lihat perjanjian lama, anugerah itu bersifat situasional dan kondisional. Hanya momen-momen tertentu anugerah turun, ya kan? Terus anugerahnya diangkat, mereka jatuh lagi. Betul nggak? Ada nggak anugerah? Ada. Tapi hanya momen-momen tertentu, situasi-situasi tertentu. Di perjanjian lama, ada nggak? Ada. Tapi bedanya di perjanjian baru apa saudara? Perjanjian baru kenapa dikatakan ini lama, ini baru? Karena sejak perjanjian baru, Kristus yang adalah anak Allah sendiri, Allah yang turun menjadi manusia sendiri, bayar harga buat kita. Supaya mulai dari hari ini semua manusia yang lahir setelah Kristus hidup di zaman anugerah. Jadi anugerah yang dulunya cuma seasonal, yang dulunya cuma situational, conditional, sekarang di perjanjian baru, kamu konstan dalam anugerah. Saudara, Anda baca Yohanes 1 ayat 16-17. Saya akan bacakan sedikit aja. Yohanes 1 ayat 16-17 dikatakan begini. Karena dari kepenuhannya Yohanes bilang gini. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa yang kamu terima dari Tuhan? Kasih karunia. Besok apa? Demi kasih karunia. Besokannya apa? Demi kasih karunia lagi. Saudara, yang hanya bisa kamu terima dari Tuhan setelah kamu bertobat lahir baru cuma satu, anugerah. Tidak ada yang lain. Kalau seandainya ada didikan Tuhan, itu juga didikan yang keluar dari anugerah. Anugerah. Anda hanya bisa terima anugerah dari Tuhan karena sudah dibayar sama Kristus. Ini Injil, saudara. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara baca ayat 32-nya, saya juga suka. Dikatakan begini, ketika Yesus dibaptis, Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh Tuhan turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atas Yesus. Kemarin ketika saya baca, saya ambil waktu renungkan, saya sadar. Yang tinggal di dalam Kristus bukan cuma Roh Kudusnya. Tetapi Roh Kudus itu apa? Roh Kudus sendiri juga adalah personifikasi dari anugerah itu sendiri. Jadi yang tinggal di dalam Kristus juga adalah anugerah. Saudara, bukankah kita harusnya bersuka cita? Dikatakan begini. And since that moment, the Spirit fall upon Jesus and He remains. Saudara, saya cuma mau bilang gini. Ketika Kristus anugerahnya dicurahkan dalam hidup kamu, Kristus, Roh Kudus, Tuhan Yesus, itu remain dalam diri kamu. No matter what. Gak peduli kamu gak setia, He remains. Gak peduli kamu sekali-kali. Saudara, berapa banyak di sini kayak saya, inkonsisten. Berapa banyak di sini yang bisa bilang, gua konsisten sama Tuhan dari dulu gak pernah salah. Saudara, kalau seperti saya ini inkonsisten.
Saya pernah ngelewatin musim buruk, pernah ngelewatin musim baik. Ada musim di mana gue marah-marah terus. Ada musim di mana gue jadi Kristus gitu kan. Saudara, tapi saya tahu saya ini inkonsisten. Kalau saya menaruh kepercayaan diri saya pada kebaikan saya ini labil. Saudara, kalau saudara mau tanya, satu-satunya yang konsisten dalam perjalanan kekristenan saya cuma satu, yaitu Yesus. Yang konsisten dalam perjalanan saya, dalam jatuh, dalam bangun, dalam puncak, dalam lembah. Yang konsisten cuma satu, anugerahnya gak pernah berhenti. Saya gak konsisten. Saudara, kalau kekristenan saya didasari oleh jam doa yang gak pernah bolong, saya udah gak masuk hitungan. Kalau kekristenan saya bergantung didasari oleh saya yang gak pernah meledak, oleh saya yang selalu tepat seperti yang Tuhan mau. Saudara, saya udah gak masuk hitungan. Kalau saudara tanya sama saya, yang konsisten dalam hidup saya cuma satu. Yesus. Dia remains. Dikatakan He remains. Lu mau goyang seperti apa? He remains. Saudara, ada momen-momen di mana saya gak tahu mau khotbah apa. Saya sampai titik hari masih bingung mau khotbah apa. Begitu di mimbar langsung boom, 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 boom. Saya nggak tahu dapat dari mana. Dan Anda dengar, wih bagus banget tuh, berurapan sekali, lu cinta Tuhan banget tuh, Kokris tuh cinta Tuhan banget. Gua padahal anugerah. Saudara, itu anugerah. Because I'm inconsistent. Lu bilang, gue cinta Tuhan banget. To be honest, ada days di mana gue benar cinta Tuhan. Ada days di mana gue kadang-kadang meragukan jalan-jalan yang gue mesti tempuh. There are days that gue gak tahu mesti ngapain. Dan kalau saya boleh ajak kita jujur hari ini vulnerable. Bukankah kamu juga sama? We've been inconsistent. Cuman dia yang remains. It's grace. Hari ini ada dua hal yang saya mau bicarakan. Yang pertama, we are saved by grace. Ulangi sama-sama. We are saved by grace. Kita ini diselamatkan oleh anugerah. Saudara, Matius 1 ayat 21 saya akan baca begini. Matius 1:21 dikatakan begini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti, Ayat 21 ya, salah. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, grace itu yang menyelamatkan kita. That's it. Bukan doa orang, bukan syafaat orang, grace. Grace yang memampukan orang bisa berdoa buat kamu. Grace yang memampukan orang bisa bersyafaat untuk kamu. Betul, ada gak syafaat, ada gak doa? Ada. But eventually grace yang bawa kamu diselamatkan. Nah ini yang menarik saudara. Saya mau bahas kata begini. Dan kamu akan mengandung, melahirkan anak laki-laki, engkau menamakan Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan. Katakan menyelamatkan. Saudara, menyelamatkan di sini, dan Anda baca perjanjian baru menggunakan kata menyelamatkan atau keselamatan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan keselamatan Kristus yang kasih dalam hidup kamu, dia menggunakan satu kata Yunani. Siap mau belajar bahasa Yunani sedikit? Sama-sama katakan gini, sozo. Sozo. Itu keselamatan. Sozo, S-O-Z-O, ya, sigma O-Z-O. Nah, kalau Anda baca sozo itu artinya begini. Save, preserve, saved, recovered, restored, healed, rescued, protected. Itu penuh, kaya keselamatan. Bukan cuma diselamatkan betul, dipertahankan betul, dijaga, dipulihkan, disembuhkan, recovered, dipulihkan. Yes. Kalau Indonesia restored sama recovered sama. Tapi kalau Inggris tahu beda. Rescued, diselamatkan, dan dilindungi. Dan Anda baca, kalau Anda baca yang menarik gini saudara. Kalau bahasa Yunani itu ada bahasa yang warnanya tuh ada future, ada present, ada past gitu kan. Nah ini kata sozo adalah kata past tense. Kata yang udah jadi, yang udah beres, yang udah selesai. Jadi dikatakan ketika kamu terima Tuhan Yesus, ketika kamu lahir baru, kamu tuh berhak menerima sozo Allah. Perlindungan Allah. Pemulihan dari Allah, restorasi dari Allah, penyembuhan dari Allah, penyelamatan dari Allah, dan perlindungan dari Allah. Itu bukan sesuatu yang kamu harus kerjakan. Itu semua sudah ada di dalam anugerah itu. It's sozo. Makanya kenapa sepaket itu semua saudara.
Kenapa kita harus percaya tentang kesembuhan? Kenapa gereja kita terus mendeklarasikan tentang kesembuhan? Karena itu sepaket. Bukan cuma diselamatkan dari dosa, tapi kesembuhan, sozo. Makanya kenapa bukan cuma keselamatan, tetapi ada restorasi keluarga, pemulihan keluarga. Saya dan istri memang sangat-sangat passionate untuk dealing sama pasangan gitu kan. Kalau di gereja lagi banyak konseling sama pasangan. Saya suka banget, kenapa? Karena ketika mereka datang berdua, artinya mereka sepakat, gua mau perbaiki rumah tangga ini. Gua peduli sama hubungan ini. Sozo, kan itu bagian dari kekristenan. Dan itu perlu dua arah. Nggak bisa cuma satu yang datang. Istrinya doang yang datang, kok tolong dong doain ini istri. Nggak bisa, kalau suami lu nggak datang, gua nggak mau konseling. Harus dua. Sozo, karena itu bagian yang Tuhan sudah bayar harganya, sozo. Saudara, dari situ dikatakan, ketika kita mengalami sozo, makanya di Efesus berkata, maka kamu sekarang diciptakan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Manusia yang belum lahir baru, yang belum mengalami ciptaan baru, tidak mampu untuk mengerjakan perbuatan baiknya Allah. Tapi kita mengerjakan perbuatan baik bukan supaya kita diselamatkan, tetapi itu mengalir keluar dari anugerah yang kita sadari kita miliki. Itu sozo. Itu yang pertama. We are saved by grace. Dan yang kedua saya mau bahas. Sederhana. Yang kedua, we continue to live by grace. Yang pertama, we are saved by grace. Kita sudah diselamatkan oleh anugerah. Dan yang kedua, kita tetap hidup dalam anugerah. Saudara, Kolose 2 ayat 6 hari ini saya mau bahas di sini terakhir. Poin terakhir saya ini, Kolose 2 ayat 6. Kalau Anda baca, Paulus berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Atau kalau Anda baca terjemahan lainnya, ada dikatakan begini, for you have received salvation in Christ, so follow Him the same way you receive Him. Karena kita ini sudah terima Kristus kan, ya kan? Tapi Paulus bilang, karena itu mulai sekarang ikuti Dia sama seperti ketika kamu terima Dia. Itu. Kan kita tahu kekristenan bukan cuma terima Yesus, tapi mengikuti Yesus kan? Paulus kasih tips, ikut Dia seperti ketika kamu pertama kali terima Tuhan Yesus. Ketika kamu pertama kali terima Tuhan Yesus, apa yang kita alami, apa yang terjadi di dalam sih? Saudara, ketika kamu terima Tuhan Yesus, biar saya refresh kembali memori kita. Ketika kamu pertama kali lahir baru, ditangis, keluar tangisan, ingat gak? Wah, ini mana benar-benar keindahan surga itu masuk dalam hatimu. Gimana kamu bisa, apa yang memprakarsai itu semua bisa terjadi? Bukankah itu sebelumnya dimulai dengan perasaan Tuhan? Gue gak bisa. I'm at the end of myself. Betul gak? Gue udah coba segala cara. Gue udah di ujung dari usaha gue. Gue udah di ujung dari kekuatan gue. Dan gue gak tahu mesti gimana lagi. Karena itu gue beralih kepada yang di atas. Betul gak? Ketika kamu terima Tuhan Yesus, semuanya begitu gak? Sama kan? Mau masalahnya beda-beda. Nomor seri masalahnya beda-beda. Tapi pada dasarnya sama, kita semua bisa datang kepada Kristus. Karena kita semua sudah di akhir usaha kita sendiri. Udah di akhir. Dimana kenapa? Kenapa saya bilang akhir? At the end of yourself. Betul gak? At the end of ourselves. Karena kita udah coba dan kekuatan kita hanya bisa membawa kita sejauh ini. Sementara kerinduan kita sejauh ini. Dan dari situlah kita bilang, God, I need you. Dan Paulus bilang, the same way you receive Him, follow Him. Artinya apa? Bukan mengandalkan otak kita, kehebatan kita, gagah kita, kuat kita. Tetapi mengandalkan anugerah. Berserah. Soalnya kalau saya tanya, iman, sebenarnya tumbuhnya iman dari mana sih? Anda nggak tumbuh iman dari ngotot kan? Anda tumbuh iman dari berserah. Penyerahan diri menumbuhkan iman dalam hidup kita. Ketika kita bisa berserah, iman kita makin besar. Ketika kita berserah, kita belajar menerima lebih banyak. Kan iman timbul dari pendengaran, betul. Tetapi pendengaran juga kamu bisa alami ketika kamu ada dalam postur berserah. Betul gak saudara? Ya. Jadi kita harus, gini, Paulus sedang bilang, jangan kamu mulai dengan anugerah. Saudara mulai kekristenan dari anugerah, betul? Betul ya? Jangan kamu mulai dari roh dan mengakhiri dengan daging.
Saudara, ini yang sering terjadi. Kita memulai dengan anugerah, tapi kita akhiri dengan perbuatan. Kenapa? Saudara, Anda mulai dengan anugerah dan Anda nggak boleh keluar dari anugerah. Anda nggak bisa keluar dari anugerah. Anda mulai dari anugerah dan Anda terus hidup dalam anugerah. Bertumbuh dalam anugerah. Tidak membanggakan hal lain selain dari anugerah. Kalau saya bisa hari ini ada di sini bukan karena hebat, kuat, gagah saya. Anugerah. Dan karena saya tahu saya sampai di sini karena anugerah, saya mudah berikan anugerah buat orang lain. Kan kayak saya bilang, kadang kita punya kebenaran. What good is truth without grace? Betul nggak, saudara? Apa gunanya kebenaran yang kamu punya kalau kamu nggak punya anugerah? Kamu akan tunjuk-tunjuk itu salah. But when you have grace, kamu punya tangan yang kamu bisa julurkan. What good is truth without grace? Jangan memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Jangan memulai dengan anugerah dan mengakhiri dengan perbuatan. Makanya saya suka lagu Amazing Grace. Ada satu lirik yang kalau nggak salah verse keempatnya dikatakan, dan aku percaya nanti kalau aku pulang, grace yang tuntun aku ke sana. Saudara, kalau saya boleh bilang, grace mengangkat beban yang paling berat dalam hidupku. Grace does the heavy lifting. Kalau saya gambarkan, saudara, saya ingat dengan sebuah video klip kecil yang dulu saya pernah nonton. Saya ngelihat anak umur 4 tahun, cewek, bapaknya. Saya ngelihat video klipnya tuh, dokumentarinya dicerita tentang bapak yang baik ceritanya. Bapaknya ada paket datang di rumah dia. Bapaknya keluar ngambil paket, anaknya seneng banget. Pokoknya kalau paket tuh seneng banget ya anak. Jadi bapaknya angkat, terus anak, I help, aku bantu gitu. Ditaruh. Terus bapaknya duduk, thank you. Mami, aku bantu angkat paket. Padahal dia gak bantu. Anak kecil 4 tahun dia angkat apa? Terus bapaknya vakum. I'll help. Vakumnya doang dipegang begini kan. Kayak Judas, saudara Judas juga gitu. Kalau saya lagi vakum atau Evelyn lagi vakum, suka pegang aja. Ngikut gitu kan. Terus dia duduk, itu anaknya begini gitu. Mami, gue udah selesai vakum. Terus mami bilang, thank you, kamu udah bantu bersihin rumah. Padahal yang vakum siapa? Bapaknya. Terus suatu hari bapaknya bilang gini, kita beliin mama cincin yuk. Hari ini wedding anniversary kita. Padahal dia gak ngerti anniversary apaan. That's a good idea, katanya. Oke, diajak ke toko emas. Habis beli emasnya, bapaknya bayar. Pemilik tokonya kasih ke anaknya kan, thank you. Padahal bukan dia yang bayar, bukan dia yang pilih, tapi pemilik tokonya say thank you-nya ke anak kecil. Bapaknya bahkan gak dilirik. Pas dia keluar dari tokonya, pegang dengan gagahnya pegang gitu kan. Bapaknya ngikutin dari belakang, yang bukain pintu, thank you. Bapaknya aja gak dibilangin thank you, saudara. Sampai di rumah kasih mamanya, Mami, we got a present for you. Happy wedding anniversary. Wah, mamanya seneng banget. Yang dicium siapa? Anaknya. You know what? Ketika saya lihat video klip itu, that's grace. Kalau hari ini, saudara, kalau Anda lihat pujian yang Anda terima pujian gak dari manusia? Terima. Wah, kamu hebat ya. Pelayanan kamu hebat ya. Khotbah kamu bagus ya. Wah, kamu ini ya. Kamu ibu yang baik. Itu semua bisa terjadi, saudara. Itu karena Tuhan udah posisiin kamu supaya kamu berhasil. Dan kita dasar kayak, gua thank you. Padahal bapaknya yang ngerjain. Tapi sama seperti, saya nggak bilang begini berarti, wah berarti saudara, saya juga nggak ngerti hal ini sampai saya juga punya anak. Saudara, kalau saya ngelihat Judah juga, si Vina beliin mainan apa tuh bisa masukin bulat, kotak, bintang gitu kan. Kita bantuin, ini masuk bulat ya. Begitu dia masukin, dia minta kita tepuk tangan. Dia minta kita tepuk tangan. Tepuk tangan gitu kan. Terus kalau mamanya sapu, dia ambil pengki.
Kan pengki mirip kayak vakum. Kayak mamanya lagi vakum, dia ambil pengki. Begini juga. Begini. Kita tepuk tangan. Satu rumah harus tepuk tangan kalau dia berhasil. Kalau nggak ada yang tepuk tangan, dia panggil. Dan saudara, saya sebagai bapak, saya nggak pernah tuh kepikiran begini, saudara. Kalau kungkungnya, apa-apa-ponya, Judah pinter. Saya nggak pernah tuh, itu gue yang ngajarin. Saya nggak pernah tuh, dia nepuk tangan, gue nggak pernah dipuk tangan, gue yang beliin ya. Saya nggak pernah tuh gitu. Kalau kungkungnya puji dia, poponya puji dia, saya yang bangga. Saya nggak pernah minta dipuji juga, gue juga dong dipuji, enggak. Saya orang tua yang tidak sempurna. How about your father? Kalau hari ini ada tepuk tangan yang mengarah ke dalam hidup kamu, it's okay to receive it, tapi understand, ngerti. Kamu bisa tepuk tangan tuh di tepuk tangan ini, ya karena dia taruh kamu di situ. Dia kasih kemampuan untuk kamu berhasil. Dia kasih kamu anugerah untuk kamu bisa mengerjakannya. Kalau hari ini orang bisa tepuk tangan, oh pernikahan kamu harmonis sekali ya. Saya sering dapat pujian itu, tapi satu hal yang saya masih ingat, sadari. Pernikahan saya bisa berhasil. Ya karena anugerah yang menopang semuanya. Dan karena itu saya nggak bisa tunjuk-tunjuk pernikahan orang. Lu karena kurang ini, lu karena kurang itu, nggak bisa. Because I realize hidup saya adalah anugerah. Pernikahan saya karena anugerah. Karena itu memudahkan saya untuk memberikan anugerah buat orang lain. Dan saya juga nggak bilang saya selalu ngambil keputusan yang tepat dalam hidup saya. Ada momen-momen di mana saya tahu pasti saya akan ngambil keputusan yang tepat. Yang salah. Nonetheless, grace selalu ada. Saudara, ketika kita diapresiasi atas penyediaan Tuhan. Ketika kita dapat kredit, kita juga mendapat kredit dari apa yang Tuhan lakukan sebenarnya. Ketika kita diberkati, itu karena Tuhan menempatkan kita di posisi di mana kita bisa diberkati. Saudara, ketika Anda diberkati Tuhan karena ketaatanmu dan karena imanmu, betul kan? Saya mau kasih tahu, ketaatan dan iman yang kamu punya, itu juga karena imanmu dikasih sama Tuhan. Tanpa iman yang Tuhan berikan kepada kamu gak bisa dapat hadiah yang Dia bisa kasih ke kamu. Jadi semua pada dasarnya grace yang mengerjakannya dalam hidup kamu. My point is bukan berarti artinya kita gak ngapain, bukan. My goal artinya bukan, berarti kita hidup semau-mau kita. Enggak, itu bukan sama sekali tujuan saya. Tujuan saya mengingatkan, kita harus dikenal karena anugerah yang bisa kita lepaskan. Menjadi dewasa dalam anugerah Allah. Saudara, makanya kalau saya lihat, saudara, kalau Anda lihat di Alkitab kan pernah mencatat begini, ada tua-tua yang melempar mahkota, tahu kan? Melempar mahkota. Saudara tahu juga nggak kalau di surga nanti kita semua akan dapat mahkota? Tahu dong? Kalau firman Tuhan jelas memang mencatat, kita semua akan mendapat anugerah, mahkota berdasarkan apa yang kita kerjakan di bumi ini. Betul. Tapi bukan keselamatan loh. Keselamatan itu bukan. Mahkota upah dari apa yang kita kerjakan, betul. Nah, tapi saudara, banyak dari kita berpikir, taruh lihat mahkota mana yang lebih bagus. Taruh lihat ya, gua hari ini mendayung sekuat tenaga, lihat mahkota mana paling gede di surga. Saudara, semoga saya tahu, maaf nih, sampai di surga itu mahkota kita buang semua di kaki Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa mereka tua-tua mau lempar mahkota di hadapan Tuhan? Saudara mau tahu kenapa? Karena ketika sampai di surga, we finally get it. Kita baru sadar, semua Tuhan anugerah. Gua mau terima mahkota ini, gua nggak sampai hati gitu loh. Nggak sampai hati. Memang di surga kamu akan dikasih mahkota sama Tuhan. Wah, kamu tuh hebat ya, mengerjakan ini. Kamu dapat mahkota. Saudara, tapi sampai di surga kita akan sadar. Aduh, nggak sampai hati ambil mahkotanya, nggak mungkin kita mau ambil, saudara. Karena kita sadar. Kita pikir kita. Tapi sampai di sana, aduh. Gue gak layak ambil ini deh. Karena kita pikir kita ngangkat, Bapaknya yang ngangkat. The same way, saudara. Saudara, saya believe, kalau saya boleh tutup begini, saudara. Grace adalah Tuhan memegang tangan kita. Faith adalah kita memegang tangan Tuhan. Grace menciptakan, faith mengambil. Kalau kamu cuma punya faith tapi gak punya grace, apa yang diambil?
Faith bisa mengambil sesuatu, tetapi apa yang bisa diambil itu karena grace yang menyiapkannya. Grace menyiapkan jamuan di meja makan, faith makan. Tapi kalau kamu cuma punya faith, nggak punya grace, apa yang dimakan, saya tanya. Grace sets the tempo, faith berpegang. Grace pushes, faith rest. Saudara, kalau saya lihat grace itu ketika Tuhan yang megang tangan kamu, faith adalah ketika kamu megang tangan Tuhan. Saudara, Judah nih lagi ada di musim di mana dia lagi suka jalan-jalan, naik tangga. Tapi kalau naik tangga, dia nggak mau dipegangin. Maunya dia yang megangin saya. Saudara tahu nggak bedanya dipegangin sama megangin? Jadi dia kalau saya megangin tuh kan kayak misalnya, Vin, tolong Vin. Misalnya, kalau ini kan saya yang megangin. Dia nggak mau kalau kayak gini. Jadi misalnya Vin, coba lu pegang tangan gue. Saya maunya begini. Jadi si Judah tuh maunya gitu. Jadi maunya dia yang pegang. Nah tapi kan saudara tahu, tangan bayi sefragile apa. Kalau naik tangga, dia nggak mau dipegangin. Maunya dia yang megang. Jadi pokoknya main tangga. Dia mau naik, mau dipegangin. Tapi mesti dia yang megangin. Iman. Kalau saya, saudara, itu iman. Kita megangin tangan Tuhan. Tapi terbatas gak sih? Terbatas. Tapi saya nggak pernah marahin dia. Saya biarkan kadang-kadang dia megang saya. Tapi saya pastikan kalau sampai slip, saya pegang. Betul nggak saudara? Kalau dia megangin bisa nggak bisa. Saya kadang-kadang juga biarin dia naik tangga, dia yang pegangin saya. Tapi dengan demikian pun, saya tetap berjaga-jaga. Kalau sampai slip, saya akan pegang. Dan saya confident saya bisa pegang. Selama saya yakin, saya akan biarkan dia pegang saya. Tapi kalau saya ini bahaya banget, saya akan pegang dia. Semasa-masa PPKM kemarin juga kan banyak mall tutup. Jadi biasanya saya ajak jalan-jalan Judah tuh di apartemen, di dalam ya taman apartemen aja keliling-keliling pagi sore. Nah, karena mall tutup, saya ajak keliling mall. Nah, Judah kalau sekarang dia udah keluar ya dia keluar dari apartemen udah jalan sendiri. Udah nggak mau digendong kalau di luar jalan-jalan. Terus kalau jalan-jalan di jalanan juga saudara, jalan di tengah jalan udah kayak bapaknya punya. Jalannya di tengah jalan, ada mobil nggak ada. Saya yang was-wasan, Judah. Tapi dipegangnya nggak mau gitu, mau jalan di tengah jalan. Jalan, kalau sudah tanya, tahu nggak dia kemana? Kagak tahu. Dia nggak pernah mikirin bahayanya mobil. Dia nggak tahu fatalnya mobil apa. Dia jalan seakan-akan nggak ada beban. Tapi saya, seandainya membiarkan dia jalan sendiri, saudara, saya nggak akan pernah luput pandangan saya dari dia. Saya akan pastiin kalau ada mobil, saya udah lihat dari jauh. Dia mah nggak lihat, dia bodoh amat. Saudara, ketika saya renungkan hal itu, sebenarnya perjalanan kita juga sama. Ada musim di mana kita cuma pegangan sama Tuhan. Saudara, saya tadinya pengen kasih lihat foto si Judah pegangan sama saya jalan gitu kan. Saya pikir itu persis gambaran saya sama Tuhan. Ada momen di mana saya nggak tahu saya mesti kemana. Ini Judah juga nggak tahu mau kemana, dia nggak tahu arah. Buta arah, saudara. Dia juga nggak mikirin nanti gue SD, kuliah, gue bayarnya pakai apa. Dia nggak mikirin gitu. Nanti gue menikah pakai apa? Nggak mikirin, saudara. Kenapa? Kenapa dia bisa yakin banget jalan di tengah jalan raya? Karena dia tahu papanya ada. Faith. Dia tahu papanya ada. And I feel like kadang-kadang kita ini sadar kehidupan kita semua karena anugerah. It's only by grace. That's what we are, saudara. Oh enggak, saya hebat kok, saya bisa. Sejujurnya kita ini kayak anak 1 tahun pegangan sama bapaknya. Kayak anak pegangin. Vakum. Kita ngerasa kita yang ngerjain semua. But actually grace yang do everything. Kita cuma ngikut ambil bagian aja. Gitu kan? That's actually grace. Dan saudara, ketika saya renungkan, ada nggak elemen ketaatan? Ada. Tetapi bukan itu yang mengangkat beban semuanya. Ketaatan perlu, betul perlu. Tapi pada dasarnya hanya anugerah. Saya tutup dengan cerita saudara dulu ketika saya masih susah. Bukan masih susah, papa mama masih susah. Kita dulu ekonomi susah sekali. Jadi jarang makan di luar. Saya gendut dulu. Tahu nggak saudara? Tahu ya? Oke, tahu saya dulu gendut. Saya suka makan. Dulu kalau saya makan nasi selalu nambah 1. Makan bakmi 1 pasti nambah 1 porsi lagi. Jadi saya suka makan. Ya dulu pokoknya jarang sekali. Tapi saya menikmati. Mama papa selalu bawa saya makan.
Tiap minggu terutama habis pulang gereja kita pasti ada makan sekba. Nasi saya yang paling banyak. Nasi udah kayak porsi kuli saya kalau. Wah, banyaknya minta ampun. Jauh lebih banyak dari Aham sekarang. Coba tanya deh, nasi saya masih banyak. Nah, saudara, saya masih ingat dulu pertama kali, kalau sekarang kita sering makan all you can eat ya saudara. Dulu all you can eat jarang. Dan apalagi di kondisi ekonomi kita susah dulu, nggak mungkin all you can eat itu ada buat orang kayak saya dulu. Dulu saya masih kecil sekali. Pengalaman all you can eat pertama saya, kalau saya ingat, wah, kaget. Lu nggak apa-apa sih? Oh, oke, kaget gue pikir lu nggak apa. Oke. Ya, oke. Ya, pengalaman all you can eat terakhir pertama saya, saudara. Dulu saya masih ingat diajak sama ii saya. Dulu karena mama papa, ya kondisinya terbatas banget ekonomi. Dulu pertama kali, saudara pernah ingat pengalaman makan all you can eat pertamamu nggak sih? Ada nggak ingat? Dulu saya masih ingat pertama kali restorannya Hana Masa. Dulu cuma ada Hana Masa, nggak ada manggang segala macam nggak ada. Hana Masa. Wah, dulu diajak sama ii saya. Terus saudara saya bilang, di sini kamu boleh makan semuanya. Semuanya? Saudara saya gendut. Semuanya? Iya, semuanya. Semua? Gitu. Iya, semuanya. Jangan banyak-banyak makan nasi putihnya. Serius? Daging semua boleh? Begitu kan, begitu duduk, waiternya nanya, mau minum apa? Saya nengok dong. Karena kalau saya keluarga es teh tawar. Saudara minum apa? Es teh tawar. Karena dulu susah, saudara. Gak boleh pesan apa-apa, es teh tawar. Dulu maunya es jeruk, nggak es teh tawar gitu kan. Keluarga es teh tawar. Dulu susah, saudara, saya masih ingat. Kalau sekarang memang sangat-sangat berlimpah, tapi dulu kita pernah melewati gitu. Keluarga es teh tawar gitu. Jadi begitu tanya pesan apa, saya nengok ke saudara saya. Terus dia bilang, apa aja? Apa aja? Coca-Cola gitu kan, Coca-Cola. Nambah terus. Wah, itu saya senang, saudara, berasa kayak wah, itu kayak di surga. Semua makanan saya makanin. Saya sampai muntah, saudara. Makanin terus. Oh, saya senang banget. At the end of the day saya nggak bayar, saudara. Ya nggak mungkin lah saya bayar kan. At the end of the day saya bisa cuma lakukan begini. Thank you. Thank you. Nah, saudara mau tahu, saya pikir kadang-kadang itu tuh kita sama Tuhan. Kita suruh makan sepuasnya, nggak mampu, nggak sanggup bayar. Tapi kalau hari ini, saudara, kita hidup constant grace. Itu karena ada yang bayar. Saat di end of the day kita cuma bisa bilang, God, thank you. Saya tahu masa-masa ini, saya percaya kita semua sedikit banyak ngelewatin masa-masa nggak tahu mesti kemana. Saya rasa seperti anak saya juga nggak tahu mau kemana. Nggak tahu, nggak jelas ke depan. Ini papaku mau bawa kemana ya? Tapi kalau sekalipun dia nggak jelas, saya nggak pernah nggak jelas. Saya tahu dia mau dibawa kemana. Bapak kita juga di surga tahu. Semua musim menunggu yang kita harus lewatin. Semua musim proses yang kita harus bertahan di dalamnya. Semua penderitaan yang kita harus lewati. Itu semua sudah dihitung. Kalau saya percaya seperti itu. Dan Bapak kita sekalipun kamu gak jelas, dia selalu jelas. Dia punya perhitungannya. Pegang. Yang penting gimana? Pegang aja itu tangannya. Gue gak tahu mau kemana, but I know my father is around. Ada. Saudara, saya tutup satu lagi nih. Terakhir janji. Kemarin saya baca juga ada cerita tentang parenting. Saudara, kalau karena saya orang tua baru, saya perlu belajar tentang parenting. Banyak baca tentang parenting. Saudara tahu kan kalau ada dikatakan begini, kalau udah usia 1 tahun, dikatakan begini, ketika anak sedang sibuk main sesuatu atau explore sesuatu, sebaiknya kita tidak menginterupsi. Karena kalau kita menginterupsi, kita merusak konsentrasi dia yang dibutuhkan untuk anak itu lanjut explore. Gitu loh. Nah, saudara, saya jadi berpikir kadang-kadang Tuhan juga diemin kita kan. Bukan karena dia jahat loh. Tapi dia sedang biarkan kita explore. Dan itu penting buat motorik kita. Koko saya anaknya lagi usia 2 tahun. Saudara kalau tahu parenting juga ada tahu namanya Terrible 2. Anak umur 2 tahun tuh paling nakal. Koko saya lagi cerita, anakku paling nakal. Cici gue bilang, anak tuh bisa dilatih. Terus istrinya, emang binatang piaraan dilatih terus gitu kan. Tapi sebenarnya saudara, kalau Anda lihat Terrible 2, kenapa anak tuh memberontak? Itu sebenarnya kita bilang itu karakter iblis tuh. Enggak, saudara. Itu adalah self motor anak lagi belajar untuk melepaskan diri dari orang tuanya, kebergantungan sama orang tuanya. Jadi
Seperti gini, kalau kita bilang hijau, dia seperti harus bilang biru. Itu terrible tuh. Karena dia lagi berkembang, saudara, otaknya. Karena kita belajar parenting, kita ngerti apa yang sedang terjadi dalam otaknya. Kalau anak kan umur-umur begini, saudara, dia bisa teriak. Bukan karena dia karakter jelek. Tapi kan dia juga luapan emosi, gak tahu mesti ngapain. Tolong, gue gak tahu mesti ngapain. Bah, gitu, saudara. Tapi dengan demikian pun, saudara, saya gak pernah. Judat, gue sentil ya, sentil. Saya gak pernah gitu. Saya izinkan dia teriak, kenapa? Saya tahu dia lagi berkembang. Kalau dia mau digendong, saya tahu dia lagi butuh sebuah comfort. Karena dia masih berkembang. Ya kecuali dia usia 30 tahun masih kayak gitu, saudara, boleh Anda marah-marahin deh. Itu beda cerita. Kalau anak-anak kecil yang kita tahu. Dan Tuhan tuh tahu persis kamu usia berapa. Tuhan tahu persis mana yang kamu bisa dipercayakan. Tahu persis cara parenting kamu. Pasti, saudara. Setiap anak memang beda-beda, setiap anak, betul. Nah, apalagi Tuhan pasti tahu, saudara. Amin, saudara. Amin. Saya berharap berdoa masa-masa gini, percaya. Saya tahu banyak yang kita nggak jelas ke depan gimana. Pegang terus tuh. Amin, saudara. Dan percaya grace lagi pegang hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.